Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamri wal aquli walidayhi wad dayuthul ladzi yaqirru fi ahlihil khubthah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah pada malam yang berbahagia ini di kediaman ahli bait ini. Dengan taufik dan hidayah Allah, kita bisa berkumpul bersama untuk ikut menyukseskan, memeriahkan acara khitanan atau sunat Rasul daripada anak ahli bait ini, saudara Edi Mizenal. Beliau ini senior saya waktu di pesantren Darul Hasanah, kakak letting tahun 97 sampai 98. Mudah-mudahan acara daripada khitanan ahli bait, anak ahli bait ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Amin. Anak-anak daripada ahli bait ini menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bertauhid, berakidah, berakhlak mulia, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti pula kepada orang tuanya dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula salawat salam terus kita sampaikan kepada para keluarga, para sahabat Rasulullah, para pengikut dan tabi'in, juga doa kita kepada para ulama-ulama kita, baik yang mutaqaddimin terdahulu maupun yang mutaakhirin belakangan ini, yang mana kita yakin dengan jasa para ulama inilah, dengan jasa para guru-guru agama kita lah, kita masih bisa mempertahankan keimanan dan agama sampai pada hari ini. Yang kita muliakan bersama Abuya beserta Umi dimanapun berada, yang kita hormati bersama Bapak Imam Mukim Kemukiman Gosong Telaga beserta seluruh perangkatnya, Kepala Kampung beserta seluruh perangkatnya, BPG beserta seluruh anggota, Bapak Imam, imam-imam masjid yang kami lihat berhadir di sini keduanya, para ustadz, para guru, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat undangan ahli bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang mulia, kami memohon dalam penyampaian ini nantinya mungkin ada yang kurang berkenan, penyampaian yang tidak pada tempatnya, kata-kata yang janggal mungkin, atau penyampaian yang nantinya kadang-kadang terasa tidak sesuai, baik dalam pendengaran, dalam pengalaman bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kami mohon agar kiranya kita saling tawasau bil haq,
saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Karena kita manusia ini Bapak Ibu, tidak ada yang benarnya mutlak. Sama seperti tidak ada juga salahnya seluruhnya. Jadi kita manusia ini ada lebih ada kurangnya. Ada positif negatifnya, ada jahil dan berilmunya. Maka kita disuruh untuk saling melengkapi. Yang tidak punya ilmu diberikan ilmu. Yang sudah punya ilmu belum mengamalkan ilmunya ditarik dan diajak untuk mengamalkan ilmunya. Artinya ukhuwah Islamiyah itu tidak sebatas kita tegur sapa. Ukhuwah Islamiyah itu saling menyelamatkan dari lembah kemaksiatan, lembah dosa, dan saling tarik menarik kita nanti Bapak Ibu, agar kita semua bersaudara sesama agama ini tidak ada yang jatuh ke dalam neraka. Itulah ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu. Makanya kata Nabi kita Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya akan apa yang ia cintai untuk dirinya. Artinya Nabi menyampaikan kepada kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita suka untuk taat kepada Allah. Kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kita ingin anak kita mendapat ilmu agama. Itu cinta kita, itu pasti cinta. Maka tanda iman seseorang itu baik, hal-hal yang kita cintai ini juga kita cinta supaya ini juga didapat oleh saudara kita. Itu baru namanya iman yang benar. Jadi untuk taat itu saja tidak boleh sendiri-sendiri kita. Artinya begini, saya sudah biasa sholat, saya sudah biasa jamaah, saya sudah rutin berzikir misalnya, saya sudah bisa penyabar. Untuk diri kita saja kita simpan-simpan hal itu tidak bagus. Harus itu bisa juga kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka Bapak Ibu yang mulia, inilah dasar di antara 5 macam tanda kita sebagai umat Rasulullah. Yang tanda kedua itu adalah ruhama ubainahum, saling kasih sayang di antara sesama mereka. Di antara kita harus ada saling kasih sayang. Maka tapi inilah susah juga memang zaman sekarang ini. Misalnya ada anak tetangga kita tidak mengaji, tidak belajar agama misalnya kan, sedangkan ini jadwalnya jadwal mengaji. Itu kita dengan kasih sayang harus mengarahkan anak itu juga. Atau ada misalnya di antara anak saudara-saudara kita yang kita lihat agak lain perbuatannya, lain tingkah lakunya, jatuh dalam kemaksiatan dan kemungkaran misalnya. Itu tanda kasih sayang itu, kita harus ikut terjun itu, menyelamatkan anak tersebut. Kita ajak. Jadi kita selaku orang tua kandung jangan pula nanti istilahnya ngapain kau urus anakku, kan begitu pula zaman sekarang nih banyak kan, urus aja anakmu, ngapain. Ini tidak benar. Karena Bapak Ibu yang mulia, anak kita itu mungkin bisa kita awasi di rumah. Di luar rumah tidak sanggup kita mengawasi anak kita, tidak sanggup. Maka inilah perlunya ada namanya orang-orang tua kampung, Pak keciknya, Pak imamnya, Pak mukimnya. Ini orang tua kampung namanya. Jadi dia anak itu sekampung. Jadi dia bisa nanti mengawasi, ikut menegur, ikut mengarahkan. Nah, karena dalam Islam Bapak Ibu, siapapun kita, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, bagaimanapun bentuknya, semuanya ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya.
Preman itu juga ada manfaatnya sebenarnya. Artinya di kampung itu harus ada juga preman. Tapi preman yang dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Dia menjaga marwah kampung, menjaga kehormatan di kampung itu perlu ada. Nah, maka al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'duhu ba'da. Ini kata Rasulullah. Seorang mukmin untuk mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'da, menguatkan sebahagian akan sebahagian. Mesti begitu. Jadi ada yang jadi tiangnya, ada jadi atapnya, ada jadi lantainya, ada jadi pondasinya. Dan jangan kita mau jadi pondasi semua, jangan. Bahaya nanti. Bapak Ibu yang mulia, pondasinya bagaimana? Misalnya begini, semuanya mau jadi pimpinan. Nah, ini bahaya juga. Jadi pimpinan semua nanti, sudut sana pimpinan, sudut sini pimpinan. Nah, siapa yang dipimpin? Nah, ini bahaya. Atau jangan juga kita mau jadi bawahan semua, jangan. Akhirnya diam-diam saja kita nanti. Jadi harus ada yasuddu ba'duhu ba'da. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, mungkin sekedar inilah dapat kami sampaikan. Karena sebetulnya kaji ini itu juga sama semua kaji itu. Terus katanya. Nah, tinggal kita mengamalkan kare singgolot pernah bantan lain juga. Apa yang Allah hadu di kita itu kita amalkan. Nah, yang penting harus dengan himmah yang kuat Bapak Ibu. Himmah kuat ini dengan makna ada semangat untuk bangun, semangat untuk bangkit dari kelalaian. Maka karena ini kita masih dalam bulan Muharram ini, bulan hijriyahnya Rasulullah, maka minimal kita ini harus hijrah. Jadi hijrah kita ini minimal yang pertama hijrah min watnil jahli ila watnil ilmi, istilahnya. Hijrah dari tanah air kejahilan menuju tanah air ilmu pengetahuan. Artinya apa hadirin yang mulia? Anak-anak kita, ini karena temanya adalah khitanan ini. Anak-anak kita pertama adalah kewajiban kita untuk menghijrahkannya dari kejahilan menuju ilmu pengetahuan. Kita selaku orang tua yang ada ilmu wajib mengajarkan ilmu itu kepada anak kita. Abuya pernah menceritakan, Abuya Syekh Mudawali memberikan nasihat kepada anaknya dan kepada murid-muridnya. Jika engkau nanti sudah selesai dari pendidikan di pesantren, maka ketika pulang kampung harus bisa memberikan manfaat agama untuk masyarakat. Mengajar. Walaupun yang diajarkan itu hanya sekedar alif-alif. Dulu kan alif namanya, tidak ada ikra kan dulu. Sekarang baru ada ikra. Walaupun sekedar itu, harus ada manfaat. Jadi minimal Bapak Ibu, kita untuk anak kita di rumah. Sholat anak-anak kita yang mengajarkan. Itu kewajiban awal ini. Kewajibannya di kita dulu. Jadi bukan sekedar kita wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri kita selaku suami ini. Ini disebut dengan nafkah zahir namanya. Orang sekarang banyak salah paham memang. Nafkah zahir. Nafkah batin, orang sekarang berpikir ini urusan suami istri. Nafkah batin, bukan itu nafkah batin. Nafkah batin ini adalah isi keimanan dari anak kita, isi keagamaan, isi ketaatan, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, memberikan pengalaman dan pengamalan tentang itu kepada anak dan istri. Ini nafkah batin namanya. Jadi kewajiban itu pertama sekali kepada kita orang tua.
Maka anak-anak kita ini amanah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya kepadamu tentang nikmat yang kamu peroleh. Nikmat apapun. Dapat anak, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat harta, dapat usaha, kesehatan, itu nikmat semua. Nikmat itu tidak ada yang tidak ditanya nanti Bapak Ibu. Wajib ditanya semua nanti. Sekecil apapun. Maka dulu ya mungkin sudah pernah disampaikan bagaimana kan ada kisah seorang penjaga kubur itu. Ditawarkan, siapa yang mau menjaga kubur orang tua saya selama 40 hari, maka dia akan kuberikan harta ini setengahnya. Datanglah seorang penebang kayu yang biasa menawar kayu pakai kapak. Hidupnya melarat, kehidupannya murat-marit, kadang makan kadang tidak. Jadi mendengar pengumuman itu akhirnya dia tertarik untuk mengubah nasib agar saya tidak miskin lagi, agar saya bisa sedikit memiliki harta. Saya sanggup bilang, mendaftarlah, aku menjaga nih. Nah, sebelum kapang naik, aku menjaga nih. Lah di kuburan tadi. Dijago, malam pertama berjumpa dengan seseorang, bertanya, apa yang kamu pegang itu? Hari gelem kone kapak. Malam besok datang lagi, dari mana kamu beli kapak itu? Oh, dari Ujung Bawang. Malam ketiga, dari siapa kamu beli kapak itu? Dari si Polan. Malam keempat, berapa harga kapak itu? Malam yang kelima, untuk apa kapak itu? Menebang kayu. Malam ketujuh, malam keenam ditanya sampai 40 malam ditanya. Urusan satu kapak. Sampai 40 malam ditanya urusan satu kapak. Dari mana kamu dapat? Dengan apa kamu beli? Uang halal atau uang haram? Untuk apa kamu pergunakan? Hasilnya nanti untuk apa kamu pakai? Untuk berjudikah kamu pakai hasil menebang kayu itu? Atau untuk menafkahi anak-anakmu? Atau untuk ketaatan? Atau untuk kemaksiatan? Ditanya urusan satu kapak 40 malam Bapak Ibu hadirin yang mulia. Maka laki-laki ini berpikir, bakuneno ngwakil. Sarah kapak 40 malam pertanyaan. Nah, melawang kunonahan setengah harta ini bakuneno 30 tahun aku dikusonahan. Akhirnya kita akan membuktikan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kamu akan ditanya tentang nikmat itu. Satu kapak ditanya 40 malam. Setelah ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, laki-laki tukang kapak ini tadi pun berkata kepada anak almarhum tadi itu, "Ndak usahlah kau kasih sama aku harta itu." "Kenapa Pak Tua?" Kata yang anak itu, "Karena kapak saya saja ditanya 40 malam. Bagaimana kalau saya terima setengah harta kalian itu nanti? Mungkin saya ditanya nanti tidak berhenti-berhenti di akhirat." Artinya apa hadirin yang mulia? Apa tidak boleh kita kaya? Ini jangan salah paham juga nanti. Apa tidak boleh kita kaya? Nah, hanawan mendokon Pak Imam dai, entah sop si Tuhan di nanahan. Dosa ni mencari kayak ni nah. Tungkuk naingo. Oh, dah bisa. Lehe. Goni melawan berisi ada cendak. Dek berisi ngo saya bisa cendak. Artinya apa? Bukan kita meninggalkan harta. Jangan salah-salah paham kita. Dulu kan banyak kisah. Orang-orang sufi itu tidak berusaha lagi, tidak bekerja lagi. Kerjanya minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid saja. Duduk di masjid berzikir. Itu iya. Ketika dia tidak punya tanggungan apa-apa lagi. Kalau kita masih punya tanggungan kewajiban, anak masih ada yang wajib dinafkahi, istri masih wajib untuk kita berikan belanja, jangan tiru yang seperti itu. Rusak pencatohan nih. Balik yang mehapunahan. Aku kari bangun, jam 2 aku hadi makan aku hadi dari nah. Kami sapu melehe nih nak bahaya mang. Artinya apa hadirin yang mulia?
Tidak masalah. Kaya, Nabi Sulaiman tuh kaya kok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama sufi besar itu. Di zamannya tidak ada yang punya rumah seindah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi yang dimaksudkan dengan tasawuf itu hartanya tidak menguasai hatinya. Nah, ini baru. Nah, ini namanya baru merdeka. Merdeka dari nafsu. Jadi kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa merdeka dari hawa nafsu yang menguasai kita. Baru merdeka namanya. Indonesia betul-betul merdeka zahir batin ketika kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita lagi. Nah, itu baru. Artinya apa? Yang sebetulnya memperbudak kita ini hawa nafsu, Bapak Ibu yang mulia. Hawa nafsu ini biasanya berasal dari angan-angan. Angan-angan yang tidak berkeputusan. Tulul amal, kata Rasulullah. Panjang angan-angan. Kita rancang sampai 1000 tahun yang akan datang untuk nafsu kita maksudnya. Nah, makanya kan ada apa itu? Cerita orang menghayal. Dia di rumah sambil berbaring. Nenek segen kucalangi tanuh ken. Set kucalangi kupangkuh, set kupangkuh kusuan lecina. Set kusuan lecina 2 minggu kemudian kucabuti rukutna. 2 minggu kemudian kupupuk 40 hari naik panen aku. Harga lecina bagiannya 100.000. Ya sapu ratongen. Iya sapu tong tapi ceritanya dalam angan-anganna nggo cerita lecina 100.000 sekilo. Dosa bumbu kusuan nina 1000 batang hukum nina. Sara batang minimal dapat yanahan 3 on nina. 3 on sara batang kali 1000 batang pigang goy. 300 kilo kali 100.000 30 juta. 30 juta menghayal dari sapo ya tong nagalawak belagen nen. Itu namanya tulul amal, panjang angan panjang angan-angan. Makanya kata Rasulullah, ada 2 macam di dunia ini yang tidak pernah tua-tua. Ada 2 macam di dunia ini tidak pernah menjadi tua walaupun orangnya sudah tua. Apa itu? Yang pertama angan-angan. Angan-angan tidak pernah tua itu. Pertama tua. Bapak Ibu yang mulia, jadi angan-angan itu tidak akan bisa hilang dari seseorang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua, apa yang tidak pernah tua-tua? Yang tidak pernah tua adalah kematian. Nah, tidak pernah tua itu. Kematian itu. Malaikat maut itu bekerja, itu tidak kenal usia dia itu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya boleh, berusaha disuruh oleh Rasulullah. Kalau kamu pulang ke rumahmu setelah mencari nafkah untuk kamu bisa memberikan hak nafkah anak istrimu, maka itu pahalanya sama seperti pahala jihad fisabilillah. Sama pahalanya seperti jihad fisabilillah. Kita tidak pernah ikut perang Badar, kita tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khandaq, tidak pernah ikut peristiwa 10 November, kita tidak pernah ikut. Tapi pahalanya bisa kita dapat kalau kita mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri kita. Nafkah yang halal. Maka inilah hadirin yang mulia, ini yang ingin kita wariskan kepada anak-anak kita. Nafkah yang dia makan halal. Sama seperti nafkah yang kita masukkan ke dalam perut kita harus halal. Dan dia syaratnya 2. Halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Tidak cukup halal kalau tidak thayyib. Juga tidak cukup thayyib kalau tidak halal. Halal ini artinya tidak melanggar syariat dalam kita mendapatkannya. Tidak bersumber dari harta haram. Tidak bersumber dari usaha menipu. Tidak bersumber dari usaha pencurian. Tidak bersumber dari urusan menzalimi orang untuk mendapatkannya. Itu halal namanya. Lalu thayyiban ini maksudnya dia suci secara syara. Thayyiban, bersih, suci. Supaya makanan kita itu kita sesuaikan dengan hukumnya, tidak ada najis di situ. Nah, ini perdoaan fikih ini sebetulnya.
Malah kita motong manuk sesuai dengan rukun dan syarat. Nah, sembelihan yang sesuai dengan hukum syara, putus 2 urat mar'i dan halqum, disembelih tidak dengan nama selain Allah, menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah, ini thayyib namanya, sesuai dengan syara. Yang kita makan tidak bangkai, kemudian kita sucikan sampai darahnya habis, ini thayyib namanya. Karena makan najis kita nanti. Jadi Bapak Ibu, pernah suatu saat cuman di rumah makan, entah linden memang, entah di Cisingkil maksudnya, di sana bekas tidak kena sama udang belen, udang kelong nih, si belen nih. Jadi lo kira model nah kalau masak udang ini cuman tahu memang selero pembeli orang kita takalnya orang dikubak bolot tentang takal ini kan. Nah ini bagaimana kita ini, udang itu halal karena dia bukan sejenis binatang yang haram dimakan, dia halal, tapi cara penyajiannya itu tidak thayyib, tidak sesuai dengan hukum bersuci, karena kotoran udang itu di kepalanya. Jadi melatong di tawi kita kotoran tai nandai kan ikut dengan itu kita makan. Sedangkan yang namanya kotoran, tai udang, tai ikan itu najis. Jadi makanya Anda mau ngerti bagaimana? Ini jadi tugas kita bersama. Nah, tugas kita bersama. Salah hisen, Bapak Ibu yang mulia. Pertama salahku. Saya salah, orang pernah aku sampaikan. Dan orang mungkin aku sampaikan dalam butuh bahwa lagi Pak Imam. Pak Imam nahan nih. Cuma karena tidak disampaikan maka masyarakat tidak tahu. Maka salah siapa ini? Pertama salah orang berilmu, tidak menyampaikan. Maka yang pertama nanti diberikan dosa, diberikan siksa, Bapak Ibu yang mulia ketahuilah, orang berilmu. Orang berilmu yang pertama nanti akan diazab di neraka. Wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla abidil wasan, kata Ibnu Ruslan. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun akan diazab nanti qabla, sebelum abidil wasan, penyembah patung. Duluan orang berilmu itu diazab. Yang kedua, katimul ilmi mal'unun, orang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Menyembunyikan dengan makna tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajarkan, tidak mau memberikan teguran. Ini bahaya kita. Maka dalam satu hadis Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah mengatakan, salah satun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 macam golongan orang manusia yang Allah haramkan baginya masuk surga. Tidak dikasih masuk surga. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia ahli ilmu, sekalipun banyak ketaatannya, yang 3 orang ini tidak akan diberikan oleh Allah masuk surga. Haramallahu, Allah haramkan di atas mereka untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang masih mengkonsumsi khamar, minuman keras. Mudminul khamri ini bahasa umum Bapak Ibu yang mulia, orang yang terlibat dalam minuman keras, tukang minumnya, tukang antarkan, tukang lindungi, penjual, ini kena semua. Lalu yang kedua, al-aqu liwalidayhi, orang yang dalam hidupnya pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dia belum sempat untuk minta maaf kepada kedua orang tuanya dari kedurhakaannya itu. Maka yang Bapak Ibu yang mulia, anak-anak kan kita ajarkan berilmu itu supaya dia tahu haknya, tahu kewajibannya.
Haknya apa? Mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Kewajibannya apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Supaya jangan anak-anak kita ini nanti tidak tahu dia mana haknya, mana kewajibannya. Sehingga dia berpikir, dia itu orang tua. Orang tua itu anaknya. Ini yang membuat terbalik sekarang. Anak-anak sekarang berpikir, dia bos. Orang tuanya itu anak buah. Maka apapun yang dimintanya kepada orang tuanya harus dia dapat. Apalagi karena kita pula orang tua ini sangat memanjakan anak. Sayang anak itu artinya sayang kepada masa depan anak. Sayang kepada iman anak. Sayang kepada ketaatan anak ke depannya bagaimana. Bakuneno ngunumah anakkin. Itu namanya gak sumbayang numahin. Itu namanya numah Tuhan nen. Seperti itu sayang anak hadirin yang mulia. Di samping juga yang lain-lain silakan, tapi yang pokok jangan lupakan. Maka kalau kita tidak mampu mengajar anak kita, atau bukan tidak mampu, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, bukan tidak mampu, kita mampu, punya ilmu kita, tapi kadang kita tidak sempat. Dengan kita menghajo, apabila kita pergi hajo lagi, jadi kita hajo, jadi anak antarkanlah kepada gurunya, serahkan. Namun syaratnya ikhlas. Karena salah satu syarat anak itu mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat sekitarnya nanti, harus seimbang keikhlasan guru dengan orang tua. Jangan tidak seimbang, bahaya. Guru ikhlas, orang tua tidak ikhlas. Nah juga orang tua ikhlas, guru tidak ikhlas. Tidak ada cerita. Harus sama. Karena guru itu orang tua rohani dari anak kita, dan kita adalah orang tua jasmani daripada anak kita. Jadi kedua-dua orang tua ini harus sejalan. Jadi kalau anak kita ke pesantren diantekkan dengan ikhlas, serahkan kepada guru. Wahai Tuan Guru, tolong didik anakku ini. Engkaulah yang memberikan baginya apa yang menjadi kewajibanku untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama padanya. Dan orang tua di rumah jangan lupa berdoa. Itu syarat utama. Dan orang tua di rumah jangan sekali-kali buruk sangka kepada guru anaknya. Tidak ada cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dititipkan seorang anak oleh orang tua anak itu untuk belajar. Lalu kemudian orang tua anak itu suatu hari tandang, kok berlalan Mikas yang Qadir Al-Jailani dengan nama anak nen Bapak Ibu yang mulia sedang menarai disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedang menyapu. Lalu orang tua ini berpikir, ya anak kan utang ukut mesin untuk mengaji dah, suruh menarai kita. Lalu akhirnya orang tua itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Tuan Syekh, saya kemari mengantarkan anak saya untuk kau ajari ilmu, bukan untuk kau jadikan budak. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau begitu ya silakanlah kau bawa anakmu. Baik Tuan Syekh, mbah nawali anak nandai. Tengah jalan di perjalanan, orang tua ini bertanya kepada anaknya, bertanya masalah hukum-hukum agama. Hukum ini bagaimana, hukum ini bagaimana, hukum ini bagaimana. Semuanya bisa dijawab oleh anak itu. Lalu orang tuanya kagum, ya alim mau kira anak kan, toh nang kira kata. Lalu kemudian anaknya itu tidak jadi bawanya pulang. Utang motor balik, di pesantren balik. Jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Tuan Syekh, anakku ini tadi ku tanya masalah hukum fikih begini begono, semuanya mampu dia jawab, semuanya dia kuasai. Kalau begitu Tuan Syekh, terimalah dia lagi. Nah, anakku ini. Kata Tuan Syekh, Bapak Ibu yang mulia, tidak bisa lagi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa Tuan Syekh? Karena cahaya pintu keberkahan dalam hati anakmu sudah tertutup karena buruk sangkamu tadi.
Jadi yang kita inginkan ini Bapak Ibu bukan sekedar ilmu kan, tapi ada keberkahan ilmu. Pintu keberkahan dalam hati anakmu sudah tertutup karena begitu kau buruk sangkanya tadi. Silahkan bawa lagi pulang. Ada Bapak Ibu hadirin yang mulia. Enca maralotno yang kurang berkenan kune. Kan biasa zaman gendeng nih. Ada peraturan pesantren dia begini no kira begini begono. Ada yang kurang berkenan, ada yang kurang cocok. Ayo datangi gurunya, datangi pimpinannya, tanyakan pelan-pelan. Usokun mende-mende dialog yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan cara yang paling bagus. Kune bagian. Nah, ini kadang-kadang dapat kita info kabar begini begono. Wah, kita nggak sibuk di sapo. Nah, begini begono, memang orang bising, segala macam. Nah, itu berbahaya untuk anak kita, bukan untuk kita. Anak kita berbahaya keberkahannya nantinya. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat, maka inilah supaya anak kita tahu haknya dan kewajibannya kepada orang tuanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kewajiban patuh kepada kedua orang tua ini, kepada siapapun kita yang memiliki orang tua, tidak putus. Sama seperti bakti kepada orang tua tidak habis dengan meninggal dunia. Tidak habis. Makanya maca Yasin tiap malam Jumat ini Bapak Ibu, nemukan kita rutinkan nih. Ini menghubungan. Kadang selama hidup orang tua kita tidak sempat taat sepenuhnya. Kadang kita masih ada hati dongkol, kesal kepada orang tua, dan belum sempat kita minta maaf orang tua kita mendahului kita. Bagaimana cara kita menghapus dosa kita itu? Ziarah kubur itu masuk penghapus dosa. Kadang kita ziarah sekali seminggu tidak sempat terkejar, maka kirimkanlah Yasin setiap malam Jumat itu, usahakan itu. Atau malah bisa memang tadi masjid misalnya, sekali seminggu di masjid kita malam Jumatna, siap maghrib, maca Yasin sama-sama hendi. Dan dihadiahkan pahalana kepada seluruh arwah muslimin muslimat, misalnya masjid Idike, Kampongen, untuk arwah muslimin muslimat yang lot di sana Kampongen. Itu bentuk kasih sayang. Sampai itu. Yang lot terlibat, yang lot berkaitan, yang lot berhubungan dengan kita yang ada di kampung ini, insya Allah sampai. Tapi karena sama-sama. Sama-sama nakune. Ulang 5 kalak keca mendoakan. Siri doakan 1000 kalak. Meraksu tali gandingan nih. Sama dengan kita menolak bala. Kan tolak bala Pak Imam kan? Sama kita menolak bala. Yang berdoa tolak bala 30 orang. Yang berencana meminta bala 1000 kalak. Orang boy, juga pak. Kalah kita. Kita lakukan mengkayuh mengkulu tua 30 kalak, tapi si menegengi 1000 kalak. Orang dalam. Tidak kare bersama-sama. Walaupun tidak secara kurang serentak, tidak masalah. Misalnya begini, malam Jumat enda hadir dusun den, malam Jumat depan dusun hadir hadir. Ini bersama gerak boy, bergiliran. Nah, jadi supaya untuk orang-orang tua kita yang pernah berjasa di kampung kita ini, karena yang kita nikmati sekarang ini bukan jasa kita ini, bukan Bapak Ibu yang mulia. Yang muka dalam endakin ise misalnya, si muka kampung enda ise, si menggerakkan main masjid ise, orang-orang tua kita dahulu, jasa mereka itu yang kita pakai. Lalu apa yang kita berikan untuk mereka? Maka minimal setelah habis sembahyang maghrib ini misalnya malam Jumat ini, terus ada yang gerak wirid, orang masalah Yasin terus. Atau mulai Yasin kadang nahan Pak Ustadz orang kata pandai maca nih. Nah,
Kan macam alasan genden. Anggo mo, main sama dia. Ganti wiridnya langsung. Sama dia haga-haga siwah kali. Karena barang siapa baca qul huwallah 3 kali, maka pahalanya lah sama seperti membaca Al-Quran khatam 1 kali. Siwah kali kita baca kan sama dengan pahala khatam 3 kali Al-Quran. Lalu tutup dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah, tahlil ya cito. Agak 100-200 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadiahkan pahalana. Kutinkan ya insyaallah. Berkah kampung Bapak Ibu yang mulia. Berkah kampung. Kenapa berkah? Karena kalimat la ilaha illallah itu kata Rasulullah, kalimat khafifatun fil lisan, ringan di lidah cara menyebutkannya. La ilaha illallah itu kalimat yang sangat ringan di lidah. La ilaha illallah kalimat yang tidak pakai titik satu pun, tidak pakai titik huruf nih. La ilaha illallah kalimat yang huruf-huruf maharapna huruf bahasa kata. Orang pakai hak kedep. Hak kedep tak payah su. La ilaha illallah. Ringan di lidah. Orang tua bisa mengucapkan. Anak-anak juga bisa mengucapkan. Tapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan di lidah menyebutnya, tapi berat timbangan pahalanya. Nah, maka indah mau merapat, apalagi kita yang hadir di nahan meniat kena khusus masing-masing untuk orang tua kita. Karena doa anak kepada orang tua la yuhjabu, tidak dihijab. Malah doa umum, doa aku misalnya mendoa cinta ustaz, dokon Pak Ustaz Endai protokol, masih banyak hijab-hijabnya itu. Tapi melalui doa anak misalnya tua, 7 hijab itu sudah dibuka. Ya itu hijabnya Pak Ibu yang mulia. Melaku mendoakan pitu hijabnya. Hijab endalek sekali diperiksa. Adakah dia yang berdoa ini mempunyai penyakit upat? Ya, mana betul? Gue tolak terus itu, tak naik itu. Oh, tidak ada penyakit upatnya. Naik ke langit kedua doa kita itu. Adakah dia ini ketika hidup di dunia memutuskan silaturahmi? Wah, kata imbang nak deh. Tolak itu, tolak. Adakah pernah dia memutuskan silaturahmi? Ya, Pak Senina ada pernah konco, dok kalah. Itu dihijab doa kita itu, dihijab amal kita itu. Naik toleh ke langit yang ketelu. Kayak di pusok, banyak macamnya. Ikhlas dia atau enggak ini. Kadang dia berdoa sengaja wainam leleyah doana. Asa benda dah kalak, benda bagi kalak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nanti nak kali Bapak Ibu yang mulia. Kita biasa saja. Bagaimana kita biasa? Begitu kita. Jangan dipoles-poles, jangan diminyak-minyai. Nah. Oh, dia ini berdoa tidak ikhlas ini. Kunesa begini. Hawan si Polan tu mengundang sama hiai. Nggak ada orang dah hinai. Jago saya begini. Ya, mak den tu aku ustaz. Anak begini bukan. Tidak ikhlas, tolak lagi doa. Tapi jika anak berdoa untuk orang tua, adakah alasannya ria di situ? Maka ada yang pecilahkan mi. Kalau selewanya mendoa untuk orang tua, tak ada gunanya. Adakah dia putus silaturahmi namanya orang tuanya? Tidak. Maka doa anak kepada orang tua tidak dihijab. Jadi kita lihat itu sama-sama. Cuman memang kadang-kadang kalau kita melakukan sendiri-sendiri, godaannya banyak. Nah, belasaratan begodaan na. Aku rencana aku dan menjikir aku saraken. Mengkarena minta kami no gabung-gabung sendinola. Cara aku hamil kan bisa kok. Hafal ngaku jika kena kali pada payahnya. Biasanya itu banyak halangan dan godaannya. Macam mana nih? Ajak naik sampin. Lalu menjika kita bersuara HP dengan balik banyak godaan. Tapi kalau bersama-sama, insya Allah tertarik, ada keinginan, ada kemauan. Bapak Ibu,
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua. Satu, orang yang terlibat dalam minuman keras diharamkan masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka melanggar meninggal kune, doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik kepada orang tua. Insya Allah hilang dosa durhaka itu. Tapi terus tidak berhenti. Karena dosa durhaka kepada orang tua dalam satu riwayat Bapak Ibu, lot sarakala ulama mendalan-dalan di kuburan. Lalu kemudian teridah mewana kuburan dai terbelah, taka kuburan dai. Luahmu dari kuburan dai satu sosok, badannya manusia tapi kepalanya kepala keledai. Badan manusia, kepalanya kepala keledai. Kemudian dia melihat juga ada satu sosok orang tua yang sudah tua renta, tua kelohon, menyapu-nyapu badan kalak sebagai kubuh naik, sapu-sapuna. Lalu kemudian ditanya oleh Tuan Syekh itu, Ise Kenen, siapa anda ini? Maka dijawab oleh orang tua yang sudah tua renta itu, aku umat anak enda si bagas kuburin anakku. Encak kunekin cerita nasihat begini, asa takal keledai badan manusia. Jadi pada waktu nei anak ken sedang galang-galang, lalu kusuruh sumbayang, buka sumbayang mau ko ayah, ngo kalak ajan. Buka sembahyang mau kau ayah nggak magrib. Kali kata anak ken dok bersih ketuan naik, umaen, pihak berperang, pihak merepet, dia keledai. Sejarahnya begini. Hingga kemudian anak itu ketika meninggal di alam kubur kepalanya berubah jadi kepala keledai. Karena pernah kini yang mendokter mi umakna, waktu umakna menuruh ya sembahyang, umaen pihak merepet, pergi keledai sambil. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang kedua yang diharamkan masuk surga adalah ad-dayyusu alladzi yaqirru ahlahu fil khubusi. Orang-orang dayus yang dia membiarkan keluarganya jatuh dalam perbuatan dosa dan zina. Tahu dia hendak seorang suami dayus terhadap istrinya. Tahu dia istrinya melakukan dosa. Tahu dia istrinya berbuat maksiat kemungkaran. Diam saja dia. Tidak ditegur, tidak dimarahi, tidak diarahkan. Beli-belina sambin. Itu dayus namanya. Kalau kita terjemahkan secara luas apa Ibu, dayus ini orang yang tidak peduli kepada keadaan kemungkaran kemaksiatan di sekitarnya. Bukan maksud saya kita harus berbuat anarkis, nah. Ayak tutung sapona, benteng ontang begini. Harus ada kepedulian. Datangi, sampaikan, jangan kalian berbuat maksiat dan dosa di kampung ini. Karena jika maksiat itu dilakukan tanpa ada teguran, turun azab dan bala dari Allah. Tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa itu. 40 sapo kiri kanan depan belakang. Meladu andaikin, terhijab doa gara-gara maksiat. 40 hapo doa na terhijab. 40 ke kanan, 40 ke kiri. Berapa ke depan belakang, 40 di depan, 40 di belakang. Radius 40 rumah, doanya terhijab, tidak diangkat oleh Allah. Nah, maka ini perlu jangan dayus. Orang berilmu tak boleh dayus, pemimpin tak boleh dayus. Harus tahu bagaimana akhlak dan moral umat. Bapak Ibu, suami tak boleh dayus kepada anak, kepada istri. Harus tahu anak tak sembayang gua tuh mak den. Ikut tugas orang tua.
Anak tak sudah engkau balik, engkau 3, 2 kalak. Sudah sholat. Walaupun dia nak mau sholat, penting kita sampaikan. Nak sholat nak. Nak sholat nak. Karena jika kita melindungi orang tidak sholat dalam rumah kita beri nafkah, kita berikan, kita ikut berdosa. Cakunin tak pelaus, nah orang bang tak pelaus. Salah bang kita nani. Tuhun Komnas HAM terus nan. Melanggar hak asasi manusia. Jangan diusir dah. Dia sampai tetap. Cuma pelan-pelan masuki, pelan-pelan nasihati. Contohkan teladan yang baik. Nah kita mana sembahyang lek kunci. Nah. Sembahyang buka ninta. Jagoan apa ninta. Zaman genden simak dah. Menengen pandai-pandai anak zaman genden. Jagoan ini dah. Nah, hadirin yang mulia. Nah, jangan dayus. Istri juga begitu. Suaminya tak boleh dayus. Pusok tadi kena emang nak konen, di. Tanya mana kau di? Ada sini begini begono. Sama siapa? Apa ke cemburuan aja? Tak masalah. Cemburu itu tanda tidak dayus. Cemburu itu tandanya cinta. Cinta apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam tanggung jawab kita dia berbuat dosa. Dayus kita namanya. Besok di akhirat jatah surga saya mana? Tak ada kata malaikat. Tak dapat jatah surga. Nah, Bapak Ibu hadirin yang demikianlah dapat kami sampaikan. Semoga Enda menyampaikan Enda ontang untuk mengajari Bapak dan Ibu sekalian bukan, tapi lebih kepada mengingatkan kepada diri saya sendiri. Dan jika ada berkenan, ya bisa kita pakai bersama-sama untuk kemaslahatan iman kita, iman anak-anak kita, iman keluarga kita, dan iman masyarakat kita ke depannya di zaman yang serba rusak ini, di zaman yang banyak kemungkaran ini, di zaman yang banyak kelalaian ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Sebelum doa kita tutup dengan zikir sedikit. Kita awali dengan Fatihah. Kita niatkan kepada orang-orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Jangan kita lupakan agar dihadiahkan pahala zikir dan doa ini nanti. Dan kepada seluruh arwah muslimin muslimat di Kampung Gosong Telaga Barat Endah, mulai dari ujung sampai mi pangkalna, semoga sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share.